يا لا 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 لي يا لي يا لي. Yaitu bagaimana hukumnya orang sholat di atas kursi, duduk di kursi. Kalau kita lihat orang yang sakit, apakah kakinya mungkin sakit atau punggungnya sakit, lalu kemudian nggak bisa berdiri, harus duduk, dan banyak yang sholat duduk di atas kursi, atau udah sepuh juga begitu, udah nggak begitu kuat berdiri sehingga duduk di atas kursi. Kita tahu bahwasanya dalam salat fardu yang namanya berdiri hukumnya wajib bagi yang mampu, kan begitu. Untuk yang mampu wajib berdiri, dan yang nggak mampu boleh duduk, lalu nggak mampu berduduk boleh berbaring, nggak mampu berbaring boleh terlentang, nggak mampu dengan gerakan dengan isyarat, dan begitu. Masalahnya duduk ini ada yang di atas kursi, bisa juga duduk di atas lantai, di atas di atas tanah. Fadhal Salatullah, fadhal. Sini Syahri. Fadhal, silakan. Jadi duduk itu dilakukan oleh orang sekarang, duduk di atas kursi atau duduk di atas lantai. Dan ketika seseorang ingin duduk di atas lantai, maka ulama fikih kita dalam mazhab Imam Syafi'i khususnya menjelaskan bahwa untuk hal itu ada 3 hal, ada 3 kondisi. Kadang boleh, kadang gak boleh. Kadang seseorang boleh duduk di atas kursi, kadang gak boleh, bahkan haram duduk di atas kursi. Yang artinya wajib sholatnya ketika dia nggak mampu berdiri, duduknya duduk di lantai. Nah, dengan ketika kita tahu kondisi-kondisi ini, maka ketika kita sakit, apakah kakinya keseleo atau dia kecelakaan, naudzubillah min dzalik, sehingga nggak bisa berdiri, lihat keadaannya, apakah mungkin saya duduk di atas kursi ataukah wajib duduk di atas lantai. Lihat kondisi ini ada 3 diterangkan oleh ulama kita. Yang pertama, kondisi yang pertama yaitu jikalau dia sholat duduk di atas kursi, dia nggak bisa, karena dia nggak bisa berdiri, nggak bisa juga sujud di atas tanah seperti lumrahnya begitu. Ya, dia duduk di atas kursi karena nggak berdirinya nggak bisa, sujud di atas tanahnya nggak bisa. Dan duduk di atas tanah sama juga begitu, nggak bisa duduk di atas tanah, nggak bisa berdiri, makanya dia duduk di atas tanah, dan nggak bisa juga sujud seperti biasanya, sujud di atas lantai, di atas sejadah, di atas tanah, seperti sujud lumrahnya orang sholat. Ini 2 keadaan ini sama. Di atas kursi dia nggak bisa turun sujud, sebagaimana dia nggak bisa berdiri, makanya dia duduk di kursi. Duduk di lantai begitu juga, karena dia nggak bisa berdiri maka duduk di lantai, tapi dia juga nggak bisa sujud di atas tanah. Kalau keadaannya begini, ente punya penyakit atau seorang udah sepuh keadaannya begini, sujud di atas lantai nggak bisa, berdiri pun nggak bisa, baik itu di atas kursi duduknya ataupun duduk di atas lantai, maka dia tinggal pilih.
Boleh sholat duduk di atas kursi, boleh sholat duduk di atas lantai, karena keadaannya sama. Berdiri nggak bisa, sujud pun nggak bisa. Kalau itu sujudnya bagaimana dong? Ya pakai isyarat. Maksudnya pakai isyarat bagaimana? Ya ketika dia ruku bungkuk sedikit, ya ketika dia sujud bungkuk lebih rendah. Begitu maksudnya isyarat. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, ketika dia duduk di atas kursi, ketika dia duduk di atas tanah, dia bisa sujud dengan benar, sujud dengan sempurna. Itu sujudnya di atas tanah seperti sujud biasa. Kalau dia duduk di atas tanah, dia bisa sujud dengan sempurna. Kalau dia sujud di atas kursi, sujudnya enggak sempurna. Sujudnya cuma dengan isyarat membungkukkan badan untuk ruku dan untuk sujud. Ruku bungkuk, sujud lebih bungkuk. Kalau duduk di atas kursi, dia bakalan begitu tuh. Jadi kondisinya beda enggak? Beda. Kalau duduk di atas kursi, dia nggak bisa sujud sempurna. Kalau duduk di bawah, dia bisa sujud sempurna. Masalah berdiri, dua-duanya nggak bisa berdiri, makanya dia duduk. Berdiri nggak bisa. Tapi kalau duduk di kursi, sujudnya nggak bisa di bawah tanah, menempelkan jidatnya ke tanah. Tapi kalau dia duduk di atas tanah, maka dia bisa nempelkan jidatnya di atas tanah, artinya sujud dengan sempurna. Dengan keadaan begini, maka dia haram sujud di atas kursi. Dia wajib duduk di bawah supaya bisa sujud dengan sempurna. Kalau dia duduk di atas kursi, maka dia akan tinggalkan atau tidak kerjakan rukun dengan sempurna, rukun sujud dengan sempurna. Dari itu diwajibkan duduk di atas tanah. Ya. Itu kondisi kedua. Kondisi ketiga, duduk di atas kursi, dia bisa berdiri. Ya, kalau duduk di atas kursi nggak bisa berdiri, tapi ruku dan sujudnya nggak bisa di bawah. Nah, kalau dia duduk di kursi, diri bisa, tapi sujud di bawah dia nggak bisa. Kalau dia kalau dia duduk di atas tanah, dia sujudnya bisa, tapi dirinya nggak bisa. Perhatiin. Yang ketiga ini, kalau dia duduk di atas kursi, dia bisa berdiri. Kalau orang bisa berdiri di atas kursi, maka baca Fatihahnya wajib berdiri. Kecuali ketika dia tidak mampu, saat tidak mampu baru duduk, atau ketika dia sudah selesai baca Fatihah dan surat mau ruku baru dia duduk karena dia mampu berdiri, wajib kerjain berdiri. Jadi kalau dia duduk di atas kursi bisa berdiri, tapi kalau dia duduk di tanah dia nggak bisa berdiri, bisanya cuma sujud. Kalau yang duduk di kursi tadi nggak bisa sujud di tanah, nggak bisa turun ke bawah sujud di tanah, dia bisa cuma berdiri. Tapi kalau dia duduk di tanah, dia bisa sujud karena dekat kan dengan tanah, tapi dia nggak bisa berdiri. Maka di saat keadaan itu harus bagaimana yang dipilih? Apakah dia duduk di kursi bolehnya, ataukah dia duduk di tanah supaya bisa sujud? Nah, kata ulama, dia harus duduk di atas kursi. Kenapa? Karena menurut pendapat yang mu'tamad, yang paling kuat dalam mazhab kita, berdiri lebih afdal daripada sujud. Maka berdiri diutamakan, karena ketika dia duduk di atas kursi dia bisa berdiri. Kalau dia duduk di bawah dia nggak bisa berdiri walaupun dia bisa sujud. Jadi itu 3 kondisi. Saya ulang lagi supaya ringkasannya lebih jelas. Kondisi yang pertama, baik di kursi ataupun di bawah dia nggak bisa diri, begitu juga nggak bisa sujud di tanah, baik di kursi ataupun di bawah. Tinggal pilih, terserah
mau sholat duduk di kursi silahkan, mau sholat duduk di bawah juga boleh. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia duduk di atas, kalau dia duduk di tanah, dia bisa ngerjain sujud. Kalau dia duduk di tanah, dia bisa ngerjain sujud. Kalau dia duduk di kursi, dia nggak bisa ngerjain sujud. Tapi nggak bisa diri dua-duanya. Nah, dua-duanya nggak bisa diri, dalam keadaan di kursi ataupun duduk di tanah dia nggak bisa diri. Cuma bedanya kalau dia duduk di tanah dia bisa sujud dengan sempurna. Kalau dia duduk di kursi dia nggak bisa sujud. Maka wajibnya di mana ini? Di tanah. Haram duduk di kursi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika dia duduk di kursi dia bisa diri, tapi sujudnya nggak bisa di tanah. Nah, kalau dia duduk di bawah dia bisa sujud di tanah, tapi nggak bisa diri. Maka di saat itu apa yang dilakukan? Dia harus sholat di atas kursi. Tapi perhatiin, bukan dari awal Allahu Akbar di kursi, nggak bisa. Allahu Akbar dalam keadaan berdiri. Sampai ketika udah habis baca Fatihah, baca suratnya, mau ruku, baru duduk. Kalau memang dia nggak bisa ruku dengan seperti biasa, ya, baru kemudian sujudnya dengan isyarat seperti tadi. Duduk di antara sujud juga duduk, kemudian sujud yang kedua, kemudian ketika rakaat yang berikutnya dia naik berdiri, ya, lalu seterusnya seperti tadi. Ya, itu ringkasan bagaimana seseorang ketika mengalami situasi tersebut, di mana dia nggak bisa berdiri atau dia harus duduk, apakah duduk di kursi, apakah duduk di bawah. Nah, kita tahu keadaannya, jadi nggak bisa sembarang, kita nggak bisa diri, kemudian boleh langsung simpulkan duduk di kursi. Kalau kita tahu keadaan-keadaan tadi, kita bisa menempatkan kondisi kita saat itu, kita pahami bagaimana, lalu kita terapkan hukumnya bagaimana. Oh, saya berarti boleh di kursi aja nih. Oh, saya berarti harus di bawah nih. Oh, saya boleh dua-duanya, tinggal pilih mau di kursi mau di bawah, tinggal diterapkan dan dipraktekkan perinciannya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.